Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Hapsari, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri Mojoagung, Jombang. Pratap Triloka dalam filosofi Ki Hajar Dewantara meliputi Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Seorang pemimpin tidak hanya harus mampu mengambil keputusan, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana, di mana keputusan tersebut bisa menjadi contoh, menumbuhkan motivasi, serta memberikan dorongan bagi semua pihak yang ada di lingkungannya. Dalam mengambil sebuah keputusan terdapat 3 prinsip, yaitu berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nilai-nilai yang selama ini kita pelajari dan kita yakini akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil, apakah rule, end, atau care-based thinking. Salah satu dasar pengambilan keputusan adalah data dan fakta. Sebelum memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan, tentunya kita akan menggali data-data dan fakta-fakta yang ada dari pihak-pihak yang terkait. Coaching merupakan salah satu metode komunikasi yang efektif dalam menggali data dan fakta tersebut. Terdapat beberapa kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Poin yang perlu kita perhatikan yaitu pada kompetensi yang terakhir. Seorang guru tidak hanya harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana, tetapi juga harus mampu bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang selama ini kita pelajari dan kita yakini akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan kita pasti akan mempengaruhi suasana dan iklim kerja. Pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana tentunya akan berdampak win-win solution, sehingga membuat suasana dan iklim kerja kembali nyaman seperti semula. Tantangan dalam pengambilan keputusan yang biasa terjadi di lingkungan yaitu setiap pengambilan keputusan tentu saja terdapat pihak-pihak yang menerima dan menolak atau pro dan kontra. Tantangan yang terjadi adalah bagaimana menghadapi pihak-pihak yang kontra atau menolak keputusan yang telah diambil. Dalam implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran yang dinilai tepat dan memerdekakan murid yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Harapannya dengan pembelajaran tersebut, guru dapat memenuhi kebutuhan dan gaya belajar murid. Tentu saja, guru harus dapat mengambil keputusan berkaitan dengan konten, proses, dan juga produk agar semua kebutuhan murid dapat terfasilitasi. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin pembelajaran tentunya harus berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan berpihak pada murid, serta senantiasa memperhatikan masa depan dan kepentingan murid. Jangan sampai keputusan tersebut justru membuat murid semakin terpuruk, hilang motivasi, dan hancur masa depannya.
Setiap materi dalam modul yang kita pelajari saling berhubungan mulai dari modul 1 sampai dengan modul 3. Pada modul 1 kita mempelajari pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, visi, serta bagaimana menerapkan budaya positif, di mana hal tersebut merupakan dasar dalam pengambilan keputusan serta merupakan tujuan dari setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan setiap hari. Setiap guru adalah pemimpin pembelajaran, paling tidak di kelasnya masing-masing. Seorang pemimpin pembelajaran tentu saja tidak lepas dari pengambilan keputusan. Namun dalam mengambil keputusan terkadang kita dihadapkan pada situasi sulit di mana ada dua pihak yang sama-sama benar atau benar dan salah, tetapi dalam situasi yang sulit, di mana situasi tersebut berkaitan dengan keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, individu lawan kelompok, dan kepentingan jangka pendek melawan kepentingan jangka panjang. Hal tersebut tentunya menjadi dilema ketika kita akan memutuskan sesuatu, apakah berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, atau berbasis rasa peduli. Untuk memutuskan hal tersebut diperlukan adanya pertimbangan-pertimbangan yang kita kenal dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Tentu saja pernah, tetapi saat itu saya belum mengetahui paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Hal biasa yang saya lakukan adalah sharing atau meminta pendapat rekan yang lebih berpengalaman atau lebih kompeten. Sebelum mempelajari modul, saya mengambil keputusan berdasarkan data yang ada serta meminta pendapat dari rekan yang lebih kompeten. Setelah mempelajari modul, saya memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal yang ada dan bertentangan, kemudian menggunakan 9 langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Topik-topik yang dipelajari dalam modul ini tentu saja sangat penting karena tidak jarang kita berada pada posisi dilema etika dan bujukan moral dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan mempelajari modul ini kita dapat mengambil keputusan yang bijaksana sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya berpihak pada murid. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.